Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari raya satu ini, terdapat amalan sunnah yang dapat dilakukan di hari raya Idul Adha. Amalan sunnah di hari raya Idul Adha memiliki keutamaan daripada waktu-waktu lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amalan baik yang dikerjakan pada hari-hari Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah menyinggung tentang keutamaan hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari di mana amal kebajikan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini." Maksudnya hari pertama hingga ke-10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, meski dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah," sekalipun beliau menjawab, "Meskipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak satu pun di antara keduanya itu yang kembali mati syahid." Hr. Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud. Terdapat 6 amalan sunnah yang bisa dikerjakan oleh umat Islam ketika merayakan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Mengumandangkan takbir. Amalan sunnah yang pertama adalah mengumandangkan takbir pada malam hari raya. Dimulainya dilakukan saat terbenamnya matahari sampai imam salat Id naik mimbar untuk berkhotbah. Takbir disarankan untuk dilanjutkan sampai tanggal 13 Zulhijjah. Penjelasan tersebut merujuk pada keterangan dalam kitab Raudlatut Talibin karangan An-Nawawi berikut, disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Mandi sebelum berangkat ke masjid. Sunnah selanjutnya adalah mandi sebelum berangkat ke masjid. Hal ini dilakukan sebelum waktu subuh, atau yang lebih utama dilakukan setelah subuh sebelum salat Id. Mandi dilakukan untuk membersihkan badan dari hadas dan bau yang tidak sedap, serta membuat tubuh menjadi lebih segar. Menggunakan wangian, memotong kuku dan rambut. Menggunakan wangian, memotong kuku, dan memotong rambut merupakan sunnah yang bisa dilakukan saat hari raya Idul Adha. Hal tersebut merujuk pada keterangan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu, Syarhul Muhadzab, yang menjelaskan, disunahkan pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Menggunakan pakaian yang baik. Pakaian juga dapat menjadi sunnah ketika merayakan Hari Raya Idul Adha. Ketika Idul Adha, umat muslim disunahkan memakai pakaian yang baik. Sebagian ulama mengutamakan pakaian berwarna putih dan sorban untuk dipakai selama Idul Adha. Namun jika tidak memilikinya, semua pakaian yang baik, bersih, dan suci sudah termasuk pahala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi penjelasan tentang memakai pakaian yang paling baik dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya Id memakai burdah hibarah pakaian yang indah berasal dari Yaman. Tidak makan sebelum salat Idul Adha. Saat hari raya Idul Adha, disunahkan makan setelah selesai melaksanakan salat Id. Hal ini tentu berbeda dengan hari raya Idul Fitri yang disunahkan makan sebelum melaksanakan salat Id. Keterangan tersebut merujuk pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Buraidah R.A. sebagai berikut. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah R.A. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah. Berjalan kaki menuju masjid. Sunnah yang terakhir adalah hendaknya berjalan kaki ke masjid saat hendak melaksanakan sholat Idul Adha. Namun,
Hal tersebut tidak berlaku bagi orang tua yang sudah berumur atau orang yang tidak mampu berjalan, mereka boleh menggunakan kendaraan. Hal tersebut dikarenakan kita bisa bertegur sapa dan mengucapkan salam sesama kaum muslim ketika berjalan kaki. Keterangan tersebut sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Umar berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan kaki, begitupun ketika pulang dari tempat sholat Id.